wabarakatuh. Teman-teman sahabat Ramadan, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-teman sahabat Ramadan, puji syukur kehadirat Allah. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang sudah memberi kita nikmat, Allah yang selalu menepati janjinya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sahabat Ramadan, ini menjelang waktu berbuka. Sambil menunggu azan berkumandang, Nis akan mengajak teman-teman untuk merenungkan satu hal tentang puasa. Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amal anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan memberinya pahala. Teman-teman, kata para ulama, puasa adalah riyad atau latihan tentang sifat sabar. Makanya para ulama mengatakan as-siyamu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengah dari sabar. Teman-teman, begini ceritanya. Ada suatu hari di hari raya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi keluar rumah untuk sholat Id. Sementara banyak anak-anak bermain di jalan. Namun di kejauhan sana ada seorang anak yang sedang duduk termenung. Seorang anak yang duduk menyendiri dengan pakaian yang sangat sederhana, dengan wajah yang murung. Dan sepertinya dia sedang lapar, teman-teman. Melihat hal itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam segera datang menghampiri anak kecil tersebut. Nabi Muhammad berkata, "Nak, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu tidak bermain bersama seperti mereka?" Anak itu tidak tahu bahwa orang dewasa yang ada di hadapannya itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah. Lalu anak tersebut menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran. Dan ayahku gugur dalam medan perang tersebut, Paman." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama. Nabi Muhammad membiarkan anak tersebut melanjutkan ceritanya. "Paman, ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah. Sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tidak memiliki apa-apa lagi, Paman. Dan hari ini aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Aku merasa hampa, Paman. Aku merasa tidak punya apa-apa lagi dan aku tidak punya siapa-siapa, Paman." Mendengar pernyataan tersebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merasa iba. Dalam hati Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, ternyata masih ada anak yatim dari sahabat yang gugur dalam perang menghadapi musuh-musuh Allah yang bernasib malang." Lalu Nabi Muhammad segera menggenggam tangan anak tersebut sambil berkata, "Nak, apakah kau sudi menerima aku sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu, dan Fatimah menjadi saudarimu?" Mendengar pernyataan tersebut, anak kecil itu kemudian mengerti bahwa
orang yang di hadapannya itu ternyata adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya dia dengar, belum pernah dia lihat. Kemudian dengan sangat gembira anak tersebut langsung menjawab, "Mengapa tidak, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai kekasih Allah, aku mau menerimamu sebagai ayahku, Aisyah sebagai ibuku, Ali sebagai pamanku, Hasan dan Husain sebagai saudaraku, dan Fatimah sebagai saudariku. Aku mau, paman." Lalu Nabi Muhammad segera membawa anak tersebut pulang ke rumah. Sampai di rumah, Nabi Muhammad SAW segera memberinya makanan hingga dia merasa kenyang. Nabi Muhammad segera memberinya pakaian yang bagus. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Nak, sekarang silahkan kamu bermain, bergabung dengan teman-temanmu tadi." Lalu anak itu segera keluar rumah. Dia menghampiri teman-teman sebayanya yang tadi sedang bermain di tepi jalan. Dan apa yang terjadi? Teman-teman sebayanya yang tadi sedang bermain di tepi jalan itu merasa heran. "Hai, apakah kamu anak kecil tadi yang ada di seberang sana? Apakah kamu yang tadi duduk termenung, menangis?" Dengan ceria, anak yatim tersebut menjawab, "Betul sekali. Aku yang tadi duduk di seberang sana. Aku yang tadi duduk termenung, sendiri, menangis, dalam keadaan kelaparan. Sekarang aku sudah tidak seperti itu lagi." Lalu teman-teman sebayanya pun keheranan. Kok bisa? Kemudian anak tersebut menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW datang menghampiri dan menyapanya. Lalu diceritakan oleh anak tersebut apa yang terjadi pada dirinya tadi. Sehingga teman-temannya tersebut merasa iri dan mengatakan, "Andai saja ayahku juga gugur dalam peperangan menghadapi musuh seperti ayahmu, tentu aku juga akan menjadi anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu aku juga akan bernasib sama sepertimu." Nah, teman-teman sahabat Ramadan, demikian kisah tentang Nabi Muhammad bersama anak yatim di hari raya. Satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang sabar. Kalau kita bersabar menghadapi apapun keputusan Allah, kalau kita bersabar menghadapi apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, insya Allah suatu saat Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Nah, teman-teman sahabat Ramadan, sampai di sini dulu kisah dari Miss Asanti. Semoga teman-teman semua selalu bersemangat untuk menghadapi puasa Ramadan ini. Miss Asanti mengucapkan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.